sebelum kita melakukan kerjaan, alangkah baiknya kita mempersiapkan APD masing-masing seperti helm. Ada Pak. Helm. Ada Pak. Sarung tangan safety. Ada Pak. Sepatu safety. Enggak Pak, ada Pak. Oke, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP atau prosedur yang sudah ditentukan. Siap Pak. Siap Pak. Kelompok 1. Ya. Halo rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan mempersiapkan bahan untuk pemasangan dan pembangunan PLTS off-grid. Nah, untuk komponen utamanya yaitu panel surya atau solar panel. Nah, untuk dudukan panel tersebut kita menggunakan rel dengan panjang yang menyesuaikan. Nah, untuk selanjutnya ini ada dudukan rel. Jadi untuk menahan rel di atasnya. Lalu ada end clamp. Lalu ada mid clamp untuk mengencangkan antar panel. Nah, di sini ada komponen utama yang lainnya, ada baterai. Lalu untuk menghubungkan antar panel ada MC4 dan juga ada yang untuk menghubungkan secara paralel, bisa memuat 4 panel. Nah, untuk komponen utama ada SCC atau MPPT. Nah, selanjutnya ada inverter untuk menghasilkan arus AC 220. Nah, di sini ada DC junction box yang di dalamnya itu berisi MCB DC dan SPD untuk sebagai pengaman ke pembumian. Nah, untuk selanjutnya di sini ada DC combiner box. Di sini berfungsi untuk menghubungkan ke baterai. Nah, di sini ada baterai capacity dan voltage. Jadi untuk mengukur kapasitas baterai dan tegangan pada baterai. Nah, pada ini AC combiner box yang di dalamnya itu terdapat SPD AC, MCB dan energi limiter. Nah, di sini box pengaman untuk menuju ke beban. Nah, untuk menghubungkan ada kabel PP1F. Nah, ini yang warna hitam untuk yang arus negatif dan warna yang merah ini untuk arus yang positif. Nah, di sini juga ada kabel grounding sebagai pengaman bocornya arus listrik. Nah, di sini juga ada rangkaian beban. Jadi kita contohkan rangkaian beban ini pada lampu. Nah, cukup sekian bahan yang kita bahas kali ini. Nah, dilanjutkan dengan alat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyiapkan alatnya. Yaitu alat yang pertama adalah tang ampere. Nah, di tang ampere ini bisa untuk mengukur arus AC maupun DC. Nah, untuk selanjutnya solarimeter. Nah, di sini untuk menghitung radiasi dari matahari. Nah, selanjutnya ada multimeter. Ini dapat mengukur tegangan AC maupun DC, menghitung arus AC maupun DC. Ini ada termogan. Itu fungsinya untuk mengukur suhu. Dan selanjutnya ada tang kombinasi, lalu tang potong, lalu obeng min maupun obeng plus. Ada kunci T dan yang terakhir kunci L. Oke, pemasangan dudukan rel ke meja bracket dikencangkan menggunakan kunci T10. Pemasangan rel ke dudukan rel yang terpasang di meja bracket. Kemudian dikencangkan menggunakan kunci L. Pemasangan end clamp
Dan kemudian pengangkatan modul surya ke rel. Kemudian end clamp dikencangkan. Pastikan posisi simetris terlebih dahulu. Kemudian end clamp dikencangkan menggunakan kunci L. Masukkan mid clamp ke jalur rel untuk penempatan antara dua modul surya. Kemudian menaikkan lagi modul surya. Mengencangkannya menggunakan kunci L kembali. Pemasangan end clamp untuk menutup bagian akhir modul panel surya. Siap. Pengecekan apakah kerangka yang dibuat telah kuat atau belum dengan cara menggoyangkannya. Oke. Kerangka modul panel telah terpasang dengan aman. Langkah selanjutnya yaitu menyambungkan MC4 dan menghubungkan 5 modul surya secara seri dan 2 paralel. Oke teman-teman, di sini udah ada PLTS yang udah kita bangun. Nah, beberapa komponen yang kita perlukan untuk membangun PLTS ini. Yang pertama ini kerangka bukan PLTS, terus ada rel PLTS, sama ini clamp stopper buat modul dan end clamp buat modul, dan tentunya modul surya yang kita butuhkan. Di sini juga ada arde buat grounding pembumian, seandainya ada petir. Terus ini kita juga udah melakukan rangkaian yang kita lakukan secara seri 5 buah modul, 5 buah modul dan dirangkai secara paralel 5x2 dirangkai bersama. Oke, sekarang kita akan mengukur radiasi mataharinya menggunakan solar power meter. Untuk cara penggunanya, kita tekan saja tombol powernya di sini. Nah, lalu kita letakkan solar power meternya di samping sini. Nah, setelah radiasinya terukur, maka kita tekan tombol hold. Nah, dan nilainya sudah tampil di LCD-nya. Lalu kita tulis di kertas. Sekarang kita akan mengukur temperatur dari panel suryanya menggunakan infrared. Untuk cara penggunaannya, nanti kita letakkan infrared di bawah seperti ini, lalu tekan tombol yang ini ya, pemantiknya. Kita taruh beberapa detik sampai cahayanya muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul ya untuk suhunya seperti ini. Lalu lepaskan untuk menghold. Nah, nilainya sudah tampil di sini. Mengukur tegangan rangkaian paralel 3 modul. Lanjutin tadi. Pastiin lektornya ya di posisi DC. Tutup plus pakai probe plus, nah tutup minus pakai probe. Kayaknya suaranya Ini tegangan 20,01 volt. Setelah itu dilanjutkan dengan memasang AC combiner box, terus DC combiner box, DC junction box, SCC MPPT, dan inverter pada frame trainer. Setelah semua komponen terpasang pada frame trainer, lalu dilanjutkan dengan pengkabelan atau wiring.
Oke, langkah selanjutnya adalah instalasi PLTS software, yaitu yang pertama itu dari panel surya akan menuju ke DC junction box. Nah, di DC junction box ada MCB DC yang berukuran 10 ampere. Terus ada juga SPD DC. Nah, dari PLTS nanti akan menuju ke DC, MCB DC. Setelah itu akan diparalel ke SPD DC. Selanjutnya outputan dari MCB DC akan menuju ke SCC atau MPPT. Nah, dari SCC atau MPPT ini memiliki tiga keluaran atau tiga inputan, yaitu ada yang dari PLTS, ada yang dari baterai, terus ada yang juga ke inverter. Nah, selanjutnya dari SCC akan menuju ke DC combiner box. Nah, di DC combiner box ini ada MCB sebesar 63 ampere. Selanjutnya dari MCB ini akan menuju ke baterai. Nah, di baterai ini akan diserikan. Kenapa diseri? Itu karena untuk menyamakan tegangan dari SCC dan tegangan dari inverter. Ini adalah SCC atau MPPT yang fungsinya untuk mengontrol tegangan DC. Dari SCC tersebut kita salurkan ke inputnya inverter dan menghasilkan outputnya itu adalah AC. Dari outputnya inverter kita sambung ke SPD AC, langsung ke MCB AC, kita sambungkan ke KWH AC, yang dimana akan menghasilkan untuk beban yang kita butuhkan tegangan listriknya AC ya, seperti ini ya. Ya, berhasil ya kawan-kawan ya, lampu kita menyala. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tahanan yang ada di setiap geben. Yang pertama, termasuk tahanan itu kita cek di multimeter di bagian tahanan, terus pindah mode ke mode yang bunyi. Oke, baik, kita akan mengecek saluran antara keluaran dari MCB PV ke SCC. Oke, selanjutnya yang bagian negatif. Oke, aman. Selanjutnya dari keluaran SCC ke baterai. Bagian positif aman, bagian negatif aman. Selanjutnya dari outputan MCB ke baterai. Bagian positif aman, bagian negatif aman juga. Oke, selanjutnya dari SCC ke inverter. Bagian positif aman, bagian negatif aman. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengecek apakah MCB nyala. Sudah off. Baik, sekian untuk pengecekan alat apakah sudah terhubung dengan sempurna atau belum. Oke, sekarang kita akan mengukur tegangan dan arus rangkaian PLTS software yang sudah terpasang. Di sini kita siapkan voltmeter, dan untuk yang pertama di sini kita akan mengukur tegangan dari output TV di sini. Nah, untuk mengukur tegangannya kita ukur saja di MCB inputnya. Untuk cara mengukurnya di sini kita putar probe ke bagian pengukuran tegangan seperti ini. Nah, lalu kita pasang probe-nya di yang merah di bagian positif dan yang hitam di bagian negatif ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini tegangannya yang muncul sekitar 93,3 volt DC ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan mengukur arus dari panel suryanya. Di sini kita putar selektornya ke bagian pengukur arusnya, dan di sini kita pasang saja seperti ini di bagian positifnya ya. Dan untuk arusnya muncul sekitar
1,5 ampere ya. Dan langkah selanjutnya di sini kita akan mengukur tegangan dari output baterainya. Di sini kita putar selektornya lagi ke bagian pengukuran tegangan. Kita pasang saja, untuk probe merah dipasang di bagian positif dan yang hitam di bagian negatif seperti ini. Nah, tegangan yang muncul di sini sekitar 27,68 volt DC ya. Untuk arus yang keluar dari baterai ini kita pasang saja, dan jangan lupa ya untuk selektornya diputar ke bagian pengukur arus seperti ini. Lalu kita pasang di kabel yang positif. Nah, untuk arus yang keluar sekitar 0,3 ampere ya, sekitar segitu. Oke, di sini kita akan mengukur tegangan dan arus output dari inverternya ya. Untuk selektornya jangan lupa di sini kita putar ke bagian pengukuran tegangan AC seperti ini. Dan untuk pengukurannya di sini kita bisa mengukur di bagian input MCB ya. Oke, untuk probe merahnya di sini kita pasang di bagian input MCB-nya, dan untuk probe hitamnya kita pasang di bagian netral SPD seperti ini. Dan untuk tegangan yang keluar di sini sekitar 227,1 volt ya. Dan langkah selanjutnya di sini kita akan mengukur arus dari output inverternya. Jangan lupa untuk selektornya kita putar ke bagian pengukuran arus AC seperti ini. Nah, lalu kita pasang klemnya seperti ini, bebas ya. Mau di yang netral atau pasang. Oke. Dan terukur sekitar 0,7 ampere. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian PLTS System of Grid. Setelah kita memastikan instalasi telah terpasang dengan baik dan benar, selanjutnya kita dapat mengoperasikan. Langkah pertama, kita mengaktifkan SCC dengan mengaktifkan MCB pada terhubung dengan baterai. Setelah SCC menyala, kemudian wiring kabel yang menuju PV juga kita on-kan. Sistem telah terhubung dengan baterai dan PV. Kemudian untuk menyalakan beban, kita dapat menyalakan inverter, kemudian menyalakan MCB yang menghubungkan antara inverter ke beban. Nah, pada sistem ini saat ini sistem sudah standby dan dapat digunakan untuk menyuplai beban yang kita gunakan. Demikian prosedur dalam pengoperasian PLTS System of Grid. Oke, kita hari ini akan melakukan pembongkaran panel surya. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk melakukan pembongkaran. Yang terutama APD, terus kemudian alat yang kita pakai kunci L heksagonal. Untuk melakukan pembongkaran, pertama kita kendorkan stopper modul surya satu persatu. Kemudian kita kendorkan mid clamp pembatas antar modul. Setelah itu kita angkat modul surya dan ditempatkan tempat yang aman. Ulangin langkah-langkah tersebut sampai selesai lepasan semua modul. Sekarang kita akan membongkar rel pada meja trainer. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengendorkan baut pada dudukan rel seperti ini.
kendor, kita tarik keluar pelan rel pada dudukan rel. Setelah terlepas, baru kita akan melepas dudukan rel pada meja trainer. Caranya adalah dengan mengendorkan dengan kunci tik. Selamat pagi semua. Jadwal kita hari ini adalah pembongkaran instalasi listrik pada panel surya. Yang pertama kali yang sediakan adalah sediakan obeng plus yang aman dan tidak yang bisa kita pegang, ada plastiknya ya. Yang pertama kali yang dipastikan adalah panel surya itu sudah dilepas hubungan listriknya, kabelnya ya, supaya tidak ada arus yang mengalir ke komponen. Yang kedua adalah pelepasan dari kabel dari kepala aki, ya kita menggunakan kunci T ya. Yang pertama dilepas itu adalah masanya. Lalu sekarang kita akan mengumpul dengan orang dari SCC yang Yang kedua kita melepas dari kasanya. sekitar 28,5 volt, kurang lebih sama dengan yang kabelan SCC. Kenapa dari aki kita lepas duluan? Supaya tidak ada saluran aliran listrik yang mengalir, sehingga kita membongkarnya nggak kena sentrum gitu. Oke, terus sekarang kita akan mengukur jalan keluaran dari inverter sama. Mari kita pastikan yang di valve panelnya sudah kita lepas terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengukur frekuensi dari keluaran inverter. Ya, kalau pelepasan pada SCC itu kita harus membongkar SCC-nya karena skrunya ada di belakang. Ini setelah SCC aman, berikutnya kita naruh pada arah yang ke beban ya. Ini berikutnya pelepasan pada grounding. Ini saluran dari inverter ke depan. Ya, dan demikian pelepasan atau pembongkaran instalasi listrik pada PLTS tenaga surya. Sekian dan terima kasih.